Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat Pagi. pagi. Gimana nih kabar hari ini? Masih tetap sehat dan semangat kan? Alhamdulillah sehat dan semangat, Mas. Semangat terus. Mantap. Oke, pada kesempatan Zoom meeting kali ini kita akan membahas tentang seputar good practice dan bad practice dari nilai-nilai dasar ASN dengan fasilitator Ibu Dr. Anda Nora Ekariana Hanafi MM. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4 dari tim putih Latsar CPNS Angkatan 5, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dengan saya sendiri, Dedi Wahyudi dari Unit Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dan silakan Mbak-mbaknya untuk memperkenalkan diri juga. Baik, Mas Dedi. Saya Dini Puspita Suryani dari Inspektorat Jenderal. Dan saya Mbak Indriani dari Direktorat Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tinggal dan Transmigrasi. Untuk mengawali pembahasan kali ini, bagaimana kalau kita ngejelasin dulu sebenarnya Aneka itu apa sih? Dan singkatan dari apa sih Aneka itu? Kira-kira ada yang ingin jadi volunteer nggak? Mbak Meli, boleh saya bantu menjelaskan? Boleh banget, Mbak. Oke, saya mau jelasin sedikit ya teman-teman. Jadi nilai Aneka itu merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, yang diharapkan akan membentuk perilaku ASN yang memiliki integritas dan jati diri sebagai pelaksana kebijakan, pemberi pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Nah, untuk kalau lebih jelasnya, bagaimana kita bahas satu persatu nilai Aneka dari pendapat kita masing-masing. Boleh Mbak, silakan Mbak. Setuju banget. Oke. Yang pertama kita akan membahas akuntabilitas. Nah, mungkin ada yang berpikir kenapa sih seorang ASN itu perlu dibekali pengetahuan tentang nilai akuntabilitas, seperti nilai-nilai dasar konsep akuntabilitas publik, konflik kepentingan dalam masyarakat, netralitas PNS, keadilan dalam pelayanan publik, transparan dalam memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh publik, serta sikap dan perilaku yang konsisten. Sedikit menjawab pertanyaan tersebut, agar ASN memahami nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas, serta mengaktualisasikannya dengan memahami tugas yang dilaksanakan dan sadar akan pentingnya kinerja untuk organisasi, dan mempunyai pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan dalam masyarakat. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan? Boleh Mbak, saya sedikit ya. Ya. Baik, saya akan sedikit menambahkan terkait tujuan mengapa ASN perlu dibekali mengenai nilai akuntabilitas, yaitu agar seorang ASN dapat melayani masyarakat secara adil dan merata, menunjukkan sikap netralitas PNS dari kepentingan tertentu, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten, dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas. Lalu untuk implementasinya, kira-kira bagaimana ya teman-teman? Hal baik dan buruk yang dapat kita jadikan contoh dan pelajaran untuk dapat kita laksanakan dan harus kita hindari. Mungkin ada yang bisa bantu untuk memberikan contoh dari good practice dan bad practice pada nilai akuntabilitas ini. Silakan. Baik, Mbak Dini. Mas Dedi, saya akan mencoba untuk menjelaskan dan memberikan contoh sedikit. Apa sih mengenai contoh tentang good practice dan bad practice menurut saya? Jadi kalau misalnya good practice bisa tentang pembuatan dan pengumpulan laporan kinerja yang kita kumpulkan dengan tepat waktu, lalu melakukan koordinasi dengan rekan kerja agar tidak terjadi tumpang tindih. Nah, kalau untuk bad practice-nya, kita sambil kerjaan nih, misalnya kita sambil main handphone atau sambil nonton YouTube, jadi pekerjaan kita nggak selesai deh. Terus kayak kita nggak mematikan komputer atau AC, padahal itu ruangan sudah kosong dan tidak digunakan lagi. Seperti itu. Ya, mungkin aku juga mau menambahkan hal simpel tentang good practice dari akuntabilitas ya. Ya, tadi kan seperti yang Mbak Melis sudah jelaskan, tadi mematikan komputer dan AC, ya itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita atas fasilitas yang diberikan oleh negara. Dan kalau bad practice-nya mungkin dari contoh bagian yang kerjaku ya, misalnya kepala bagian tidak melakukan pemantauan atas hasil kerja harian atau bulanan pegawainya. Nanti akan kesulitan dalam menjawab dan menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pegawai unit kerjanya saat rapat koordinasi.
Nah, pembahasan tentang akuntabilitas beserta good dan bad practice-nya menurut kalian apakah sudah cukup? Saya rasa cukup, Mbak. Cukup ya. Ya udah kalau gitu kita langsung ke pembahasan selanjutnya ya. Oke. Nah, kali ini berikutnya kita akan bahas tentang nasionalisme nih, teman-teman. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Bahkan tidak sekedar wawasan saja, tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan pemersatu bangsa berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Setiap pegawai ASN wajib memiliki jiwa nasionalisme Pancasila yang kuat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Jiwa nasionalisme Pancasila ini harus menjadi dasar dan mengilhami setiap gerak langkah dan semangat bekerja untuk bangsa dan negara. Untuk itu, setiap pegawai negara sipil sebagai bagian dari ASN harus senantiasa taat menjalankan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau tadi kita udah kasih contoh tentang implementasi nilai akuntabilitas, bagaimana kalau untuk nilai nasionalisme ini, Mbak Dini memberikan pendapat tentang seperti apa sih contoh dari good practice dan bad practice pada nilai nasionalisme? Silakan Mbak Dini. Baik, Mas Rudi, terima kasih. Saya dengan senang hati akan memberikan contoh mengenai good practice dan bad practice pada nilai nasionalisme. Kalau untuk good practice-nya mungkin seperti memberikan izin kepada pegawai untuk melaksanakan ibadah sesuai jamnya, atau menggunakan produk buatan Indonesia seperti tas rajut, atau sekarang ada aplikasi karya anak bangsa seperti Gojek, Tokopedia, dan juga kita bangga nih menggunakan baju batik di setiap kesempatan sebagai cerminan nasionalisme. Dan yang terakhir mungkin sebagai pimpinan selalu mengingatkan kepada pegawai untuk menghadiri upacara virtual di kantor atau di rumah bagi yang WFH dan menggunakan baju COVID. Kalau untuk bad practice-nya mungkin seperti tidak memberikan izin beribadah kepada pegawainya, tidak hadir dalam rapat kantor atau virtual, seperti itu sih. Atau ada yang mau menambahkan lagi teman-teman? Kalau tidak, kita bisa lanjut bahasan tentang etika publik. Boleh Pak, dilanjut saja. Oke, kita lanjut ya. Setelah tadi kita udah ngebahas akuntabilitas dan nasionalisme, selanjutnya mari kita lanjut untuk membahas mengenai etika publik. Kalau etika publik, kenapa sih kita sebagai ASN dibekali dengan nilai etika publik? Berbicara tentang etika publik, tentu kita akan langsung berpikir kepada bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik. Benar nggak? Salah satu yang perlu diperhatikan agar kita sebagai pegawai ASN dapat memahami kode etik dan perilaku pejabat publik, yaitu mampu menanamkan nilai dan membentuk sikap dan perilaku patuh kepada standar etika publik yang tinggi. Ini Mbak Meli, saya akan mencoba untuk memberikan contoh mengenai good practice dan bad practice dari nilai etika publik ini. Menurut saya, yang pertama untuk contoh good practice-nya seperti melayani publik dengan ramah dan prima, kemudian mengimplementasikan sikap 3S, yaitu senyum, salam, sapa ketika bertemu pimpinan, rekan kerja, atau siapapun, dimanapun dan kapanpun. Nah, untuk contoh bad practice-nya, mungkin salah satunya melayani dengan ketus, tidak profesional, atau tidak adanya penanganan terhadap keluhan publik dalam sistem pelayanan yang dilakukan. Nah, kira-kira teman-teman ada yang bisa menambahkan mungkin? Kalau tidak, kita akan lanjut ke pembahasan tentang komitmen mutu ya. Oke, kita lanjut ke komitmen mutu ya. Oke, teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang komitmen mutu ya. Oke. Nah, sedikit pemahaman tentang mutu, bahwa mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga mencerminkan nilai-nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, bahkan melampaui harapannya. Mutu juga dapat dijadikan alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing. Nah, teman-teman, kira-kira kalian ada yang tahu nggak sih apa saja yang menjadi nilai-nilai dasar orientasi mutu? Mungkin Mbak Mili bisa bantu jelaskan sedikit. Oke, baik. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan apa aja yang menjadi nilai-nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, itu ada komitmen pada kepuasan pelanggan.
Yang kedua, ada cepat, tepat, dan ramah untuk memberikan kepuasan bagi masyarakat. Yang ketiga, ada melayani dengan hati, tanpa cacat, tanpa ada kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Lalu selanjutnya, melindungi dan mengayomi. Kemudian, pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, perbaikan yang berkelanjutan. Wah, luar biasa sekali Mbak Meli. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk lebih dapat memahami, ada yang bisa mengambil salah satu contoh perilaku good, baik mengenai komitmen mutu. Mas Didi bisa bantu menjelaskan pendapat mengenai hal ini? Oke, baik Mbak. Terima kasih. Izin saya menyampaikan contoh perilaku good practice dan bad practice tentang komitmen mutu. Contohnya mungkin seperti yang pertama, menetapkan standar pelayanan publik. Kemudian yang kedua, memberikan gagasan baru untuk menghasilkan kegiatan yang inovatif. Dan untuk contoh perilaku bad practice-nya mengenai komitmen mutu ini, mungkin satu seperti memberikan produk cacat kepada pelanggan, kemudian berpenampilan berantakan atau tidak rapi pada saat memberikan pelayanan. Nah, mungkin itu aja mungkin Mbak yang bisa saya berikan contohnya. Terima kasih Mas Didi sudah memberikan contoh. Sepertinya sudah cukup untuk pembahasan tentang komitmen mutu ya teman-teman. Cukup Mbak. Berarti kita lanjut ke anti korupsi ya. Oke. Baik. Nah, sekarang kita sudah sampai di pembahasan terakhir nih teman-teman, yaitu tentang anti korupsi. Kalian tentunya sudah banyak mendengarkan kata korupsi. Nah, ngomong-ngomong tentang korupsi, kalian tahu nggak sih kalau korupsi itu berasal dari bahasa Latin yang yaitu corruptio atau corruptus, yang artinya kerusakan atau kebobrokan. Sedangkan dalam bahasa Yunani, arti dari corruptio itu adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Tapi saya kurang begitu tahu nih apa saja ya tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Teman-teman mungkin ada yang tahu? Oke, Mbak Dini, saya coba bantu menjelaskan ya. Tindakan-tindakan apa saja yang dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Nah, yang pertama itu ada kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga pemerasan, yang keempat perbuatan curang, kemudian yang kelima penggelapan dalam jabatan, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, yang ketujuh yaitu gratifikasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, teman-teman. Ya, salah satunya mungkin seperti good practice-nya menanamkan pendirian anti korupsi ke dalam diri dan pribadi kita. Terlebih lagi kita masih CPNS, seharusnya bisa lebih melekat jiwa korupsi di diri kita. Atau hal simpelnya, kita mengerjakan pekerjaan laporan hasil pekerjaan kita tanpa dengan memanipulasi data. Kemudian sebagai pimpinan atau atasan wajib menciptakan lingkungan yang bebas korupsi, sehingga bisa menjadi kebiasaan pada pegawai-pegawai lainnya. Nah, untuk bad practice-nya, ini yang pertama, buat laporan pertanggungjawaban dinas tidak sesuai SBM, contohnya ada nilai yang dimakar. Kemudian ada yang kedua, melakukan manipulasi data atau laporan kepada pimpinan atau atasan. Yang ketiga, menggunakan jabatan untuk kepentingan atau urusan pribadi. Demikian Zoom meeting kali ini. Terima kasih kepada teman-teman sudah membantu menjelaskan mengenai nilai-nilai dasar Aneka. Dan kepada Ibu Dr. Nora Ekaliana Hanafi MM sebagai fasilitator kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.